Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam ruang pembelajaran fisika. Baik, saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan tentang listrik statis. Materi ini adalah sebuah materi yang sengaja saya akan bahas kali ini. Materi ini saya ambil dari buku paket kelas 12 SMA. Di dalam pembahasan ini saya akan membagi beberapa video-video pembelajaran. Namun demikian kali ini saya akan mengkaji secara teoretis dan sedikit beberapa contoh soal yang berkaitan tentang materi yang akan kita pelajari kali ini. Baik, kita lihat terlebih dahulu apa sesungguhnya itu listrik statis. Jadi dari perkataan saja kita sudah bisa mengetahui bahwa listrik itu kan berasal dari kata elektrik. Elektrik itu kan berasal dari kata elektron. Elektron itu adalah salah satu muatan yang kita sebut dengan muatan listrik. Jadi kalau dikatakan listrik statis adalah muatan listrik yang diam. Artinya diam, tidak melakukan gerakan-gerakan apapun. Nah, di dalam pembahasan listrik statis ada dua hal yang pokok yang perlu kita perhatikan. Pertama, ada yang kita sebut dengan muatan titik. Jadi muatan titik bersifat diskrit, terpisah antara satu dengan yang lain. Dan ada juga yang kita sebut dengan muatan yang terdistribusi pada medium garis, luasan, dan volume. Jadi seperti halnya di dalam sebuah kawat konduktor itu ada muatan-muatan listrik yang terdapat di dalamnya, dan itu yang kita sebut sebagai muatan yang terdistribusi pada medium, baik dalam medium garis, luasan, maupun dalam medium volume. Nah, untuk itu pembahasan ini kita akan bagi dua. Satu yang kita akan bahas bagaimana hukum-hukum yang mengatur tentang muatan titik tersebut, dan yang kedua hukum-hukum ataupun formulasi-formulasi yang mengatur tentang muatan yang terdistribusi pada medium garis, luasan, dan volume. Nah, sekarang kita akan membahas tentang muatan titik. Dan tentu muatan titik ini, sebagaimana saya sebutkan tadi, adalah sebuah muatan yang diasumsikan sebagai sebuah titik terpisah antara satu dengan yang lain dan tidak berada di dalam sebuah kawat maupun kawat dalam bentuk garis, konduktor dalam bentuk garis, volume maupun luasan. Nah, apa yang kita pelajari di dalam muatan titik tersebut? Tentu kita akan mengkaji tiga hal yang paling utama. Jadi tiga hal yang paling utama yang akan kita kaji. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana interaksi antar dua muatan titik atau lebih. Jadi apabila ada dua muatan titik didekatkan antara satu dengan yang lain atau lebih, maka pada setiap titik-titik tersebut, muatan titik tersebut akan ada interaksi. Nah, interaksi ini yang kita sebut dengan gaya Coulomb atau hukum Coulomb. Nah, itu yang akan kita kaji secara ringkas. Kemudian yang kedua yang akan kita kaji, nah, berkaitan tentang medan listrik oleh muatan titik, artinya apa? Apabila sebuah muatan kita tempatkan di dalam suatu ruangan tertentu, sebuah muatan titik, maka sesungguhnya muatan titik ini akan menimbulkan medan. Jadi medan itu artinya daerah. Jadi daerah di mana masih ada pengaruh listrik. Nah,
tentu saya bisa mengambil salah satu contoh, misalkan ada sebuah api unggung. Nah, api unggung ini akan menimbulkan sebuah medan panas, sehingga makin kita dekat ke api unggung, akan makin terasa panas, dan akan makin jauh, akan makin terasa tidak terlalu panas. Namun demikian, api unggung ini menimbulkan medan ataupun pengaruhnya di sekitar api unggun tersebut. Nah, itu juga yang terjadi pada muatan titik. Nah, selanjutnya selain medan listrik yang akan kita pelajari, ada yang kita sebut dengan usaha ataupun energi potensial dan potensial listrik. Nah, ini sudah berkaitan tentang bagaimana muatan-muatan itu pada satu titik tertentu akan memiliki potensial. Jadi sebuah muatan diletakkan pada satu titik tertentu, maka pada jarak tertentu itu akan muncul namanya potensial. Potensial itu yang disebut dengan potensial listrik. Sementara usaha itu berkaitan tentang bagaimana kita memindahkan sebuah muatan dari potensial tertentu ke potensial yang lain. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat gaya elektrostatis. Jadi gaya elektrostatis itu sangat erat kaitannya dengan interaksi antara dua muatan atau lebih. Nah, namun demikian kali ini kita akan melihat dulu secara teori bagaimana interaksi antar dua muatan tersebut. Misalkan di sini ada muatan positif, kemudian ada juga muatan negatif Q, ditempatkan antar satu dengan yang lain dengan jarak R. Nah, apa yang terjadi pada kedua muatan tersebut? Maka sesungguhnya akan ada interaksi antar kedua muatan tersebut. Nah, interaksinya itu adalah berupa gaya tarik-menarik. Ya, jadi berupa gaya tarik-menarik antar dua muatan, dan muatannya itu tidak sejenis. Satu muatan positif, jadi ada ini muatan positif ya, dan ini adalah muatan negatif. Ternyata interaksi antar kedua muatan itu akan menimbulkan gaya yang kita sebut dengan gaya elektrostatis ya. Kita sebut dengan gaya elektrostatis, di mana interaksinya ini berupa interaksi tarik-menarik. Nah, bagaimana jika halnya seperti ini? Jadi ada dua muatan, satu muatan plus Q dan satu muatan plus Q juga. Artinya kedua muatan memiliki jenis muatan yang sama. Maka bagaimana bentuk interaksinya? Ternyata interaksinya saling tolak-menolak satu sama lain. Artinya saling menjauhi satu sama lain, dan ini gayanya saling mendekati satu sama lain atau tarik-menarik. Ya. Nah, kita lihat. Nah, demikian pula halnya kalau muatan negatif dengan muatan negatif ketemu, maka yang terjadi juga adalah gaya tolak menolak antar satu muatan dengan muatan yang lain. Nah, kejadian-kejadian seperti ini itu telah diatur oleh sebuah hukum yang dikemukakan oleh Coulomb, yang menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik antar dua muatan, jadi antar dua muatan tak sejenis, jadi yang tak sejenis ini ya, atau gaya tolak-menolak antara dua muatan yang sejenis. Nah, ini muatan yang sejenis. Artinya plus Q, ini juga plus Q, plus minus Q, ini juga minus Q. Itu adalah muatan yang sejenis. Ya. Jadi baik gaya tarik-menarik maupun gaya tolak-menolak antar dua muatan dirumuskan oleh persamaan berikut ini. Jadi ini menunjukkan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak itu, kalau kita membaca rumus ini, adalah merupakan perkalian antar kedua muatan. Ya, kita kalikan antar kedua muatan dibagi dengan jarak pangkat 2. Di mana K ini yang kita sebut dengan konstanta elektrostatis.
elektrostatis dalam ruang hampa ataupun udara. Di mana nilai K itu tak lain adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat minus 2. Nah, ini yang kita sebut sebagai konstanta elektrostatis dalam ruang hampa udara. Nah, namun demikian dalam kaitannya dengan berkaitan tentang medium, maka didefinisikan pula bahwa K itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Nah, apa itu epsilon 0? Epsilon 0 itu adalah besarnya 8,85 kali 10 pangkat minus 2 C kuadrat N pangkat minus 2 N pangkat minus 2. Nah, epsilon 0 ini yang disebut dengan permitivitas ruang hampa atau udara. Atau biasa orang menyebutnya sebagai karakteristik elektrik dari sebuah medium. Nah, kebetulan ruang mediumnya adalah ruang hampa dan udara yang memiliki nilai 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom pangkat 2 Newton pangkat minus 2 meter pangkat minus 2. Nah, bagaimana halnya perhitungan permitivitas kalau ada ruang hampa atau udara? Tentu ada juga ruangan medium. Jadi ada ruang hampa, tentu ada juga yang memiliki medium. Nah, untuk itu kita rumuskan bahwa untuk konstanta elektrostatis dalam medium, nah di mana kita beri simbol K akson ya, itu rumusnya serupa dengan yang tadi. Jadi kalau saya perhatikan, kita ulang kembali. Nah, ini K 1/4 pi epsilon 0. Berarti epsilon 0-nya ini yang menentukan sebagai ruang hampa. Jadi kelihatan bahwa rumus yang digunakannya itu adalah sama. Yang membedakan memiliki kemiripan, hanya yang membedakan adalah epsilon. Satu epsilon ini yang dinyatakan permitivitas dalam medium dan epsilon 0 permitivitas dalam ruang hampa atau udara. Nah, menghubungkan antara permitivitas dalam ruang hampa atau udara dengan permitivitas dalam medium itu untuk menghubungkan kedua besaran tersebut maka dirumuskan sebuah besaran yang disebut dengan epsilon R, di mana epsilon R itu dinamakan sebagai permitivitas relatif, ya, permitivitas relatif yang dinyatakan oleh rumus perbandingan antara epsilon yang ada di medium dibagi dengan epsilon yang ada di udara. Itu yang kita sebut dengan epsilon relatif atau permitivitas relatif medium, ya, terhadap medium yang ada di udara. Nah, kita lanjut lagi. Nah, dengan demikian, kalau kita memiliki, nah ini persamaan ini saya akan jelaskan sedikit dulu. Jadi ini F medium. Jadi misalkan begini, kita memiliki dua muatan. Katakanlah muatan Q dan muatan Q besar dengan muatan Q kecil, ya. Jaraknya adalah R. Itu berada dalam satu medium. Misalkan medium air dan lain sebagainya. Maka gaya tarik menarik ataupun gaya tolak menolak, anggaplah muatannya sejenis. Gaya tolak menolak antara kedua muatan tersebut dirumuskan sebagai 1/4 pi epsilon. Jadi epsilon ini merupakan suatu permitivitas dalam medium pi per pi. Nah, kemudian kedua muatan itu tadi dengan jarak yang sama kita tempatkan dalam ruang hampa ataupun udara. Ternyata gaya interaksi kedua muatan itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per Q R kuadrat. Jadi yang membedakan antara keduanya terletak pada epsilon dengan epsilon 0. Nah, jika kita membandingkan bahwa gaya tarik interaksi dua muatan pada satu medium dengan gaya interaksi pada ruang hampa atau udara, maka hasilnya seperti berikut ini.
Sehingga karena Q-nya sama, R-nya sama, seperempat Pi-nya sama, seperempat Pi-nya sama, yang membedakan adalah epsilon dengan epsilon 0, sehingga hasilnya sama dengan epsilon 0 per epsilon. Ya, nah epsilon 0 per epsilon. Nah, kita ganti epsilon. Epsilon itu kan tak lain adalah epsilon kali R. Berarti ER kali epsilon. Sehingga epsilonnya mati. Akibatnya tinggal kita dapatkan medium FR hampa sama dengan ER. Ya. Jadi ini ruang hampa pindah ke sini, membagi ER. Nah, inilah hubungan antara interaksi antara dua muatan, baik yang di dalam medium, ya medium, maupun di dalam ruang hampa ataupun udara. Baik, kita lanjut kembali. Nah, sekarang kita menentukan medan elektrostatis. Tadi kita membahas tentang gaya yang ditimbulkan oleh dua muatan baik sejenis maupun yang tidak sejenis yang diatur oleh gaya Coulomb atau hukum Coulomb. Nah, sekarang kita membahas tentang medan. Tadi saya sudah menyinggung bahwa medan itu adalah apabila ada sebuah muatan ditempatkan dalam satu ruangan, maka muatan itu akan memberikan pengaruh medan listrik di sekitarnya. Nah, bagaimana menggambarkan pengaruh medan listrik tersebut? Maka para ahli menyepakati bahwa untuk menggambarkan medan listrik maka ada disebut dengan gaya-gaya, ada garis-garis yang keluar secara radial dari muatan tersebut, dan kelihatan makin jauh jaraknya, maka kerapatan garisnya makin renggang. Itu menunjukkan bahwa berarti medan listriknya semakin kecil. Tetapi sekecil apapun, muatan plus Q ini memberikan pengaruh atau pengaruh medan di sekitar, pengaruh listrik di sekitarnya, dan itu yang kita sebut dengan medan elektrostatis. Nah, lain halnya kalau untuk muatan Q. Kalau muatan Q minus Q, maka arah gayanya menuju ke, jadi karena medan merupakan sebuah besaran vektor, maka arah gaya, arah medannya menuju ke muatan min Q. Kalau plus menuju ke arah keluar secara radial, kalau minus masuk secara radial menuju ke muatan. Jadi itu penting sekali untuk kita ketahui. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa medan listrik adalah daerah atau titik-titik di mana ada pengaruh muatan Q. Arah medan dilukiskan oleh garis-garis medan. Nah, untuk muatan positif arahnya radial keluar dari muatan, sedangkan muatan negatif arahnya radial ke muatan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana merumuskan persamaan medan tersebut. Jadi katakanlah katakanlah di dalam ruangan ini ada sebuah muatan plus Q, ya. Ada muatan plus Q, maka muatan plus Q ini akan memancarkan garis-garis medan di sekitarnya, akan memancarkan garis-garis medan di sekitarnya secara radial. Nah, misalkan kita ada sebuah titik di titik adalah sebuah titik di sini, ini bukan muatannya, ini adalah sebuah titik. Kita ingin menentukan berapa sebenarnya medan listrik di titik ini. Nah, katakanlah titik P. Nah, maka kita lihat ada jaraknya R, maka arah medannya radial keluar, ya. Maka besarnya medan listrik di titik situ, katakanlah EP, adalah KQR kuadrat. Kelihatan sekali bahwa yang pertama waktu kita mengkaji tentang hukum Coulomb ada muatan Q, tambahan muatan Q di sini. Tapi di sini sudah tidak ada muatan Q. Kenapa? Karena satu-satunya muatan yang berpengaruh adalah muatan plus Q, sehingga KQR kuadrat. Arahnya ke luar. Nah, bagaimana kalau misalkan muatan negatif? Misalkan di titik P juga ada, kemudian jaraknya
AR, maka arah medannya menuju ke muatan negatif. Sedangkan medan listriknya adalah min kaki R kuadrat. Nah, ini adalah min. Jadi perlu saya jelaskan yang di atas plus karena muatannya plus, yang di bawah min karena muatannya adalah min. Nah, akan tetapi di dalam penghitungan biasanya jadi nilai min ini hanya berkaitan tentang arah. Jadi tentang arah. Nah, tentu kalau kita bicara tentang arah itu akan sangat-sangat erat kaitannya tentang persoalan vektor. Namun demikian, apabila di dalam sebuah persoalan kita sudah menggambarkan arahnya, maka kita tidak perlu memasukkan lagi nilai minnya. Kita cukup menghitung besarnya. Nah, itu. Kalau kita sudah nyatakan dalam bentuk gambar dan arahnya kita sudah gambar, maka kita tinggal menentukan berdasarkan besarnya saja. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sekali lagi NEP adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom. Satuan Newton per kolom. Nah, sekarang kita lihat energi potensial. Nah, ini ada sebuah muatan. Nah, muatan ini akan menimbulkan medan. Nah, di titik sini ada muatan. Kita tempatkan muatan. Maka karena ada dua muatan, maka antara kedua muatan ini akan memiliki interaksi satu sama lain. Ya, jaraknya R1, maka arahnya ke menolak menjauhi muatan sumber. Jadi Q kecil ini, muatan uji ini menjauhi muatan sumber. Nah, kemudian ini muatan ini kita mau pindahkan ke titik Q. Jadi kita pindahkan ke titik B. Jadi kita pindahkan, jadi muatan ini kita pindahkan ke titik B yang memiliki jarak terhadap muatan sumber adalah R2. Maka karena ada gaya yang kita lawan, ya, kita melawan gaya, maka membutuhkan usaha. Jadi tentu ada usaha. Jadi ada gaya, ada perpindahan, maka secara mekanik kita melakukan usaha. Nah, besarnya usaha listrik itu tersebut, jadi usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q dari titik A ke titik B adalah ini, ya, usaha dW per sama dengan, sama dengan min FDR. Kenapa minus? Karena gaya dari besar, dari kecil ke besar, jadi dari kecil ke besar tentu kita membutuhkan usaha. Jadi usahanya adalah negatif, ya, negatif, karena perubahannya negatif. Nah, sehingga kita bisa tuliskan, jadi nilai F-nya ini kita masukkan, ya, F-nya. F itu kita ketahui F itu apa? K Q, jadi K Q per R kuadrat, berarti K Q. Karena K Q adalah sebuah konstanta, maka bisa keluar dari integral. Sehingga yang diintegralkan itu adalah tinggal R kuadrat, ya. Saya pikir ini sudah dipelajari integral-integral tertentu dengan batas integrasi dari R1. Jadi dari awal R1 terus sampai ke R2. Nah, selanjutnya dengan menggunakan operasi integral, ya. Jadi kalau integral daripada R pangkat min 2, R pangkat dr per R pangkat 2 itu sama dengan 1 per R, ya. Karena R pangkat 2 naik ke atas menjadi R pangkat minus 2. Prinsip integral minus 2 tambah 1 berarti min 1. Karena ada min 1 berarti ini min jadi plus. Jadi kaki tinggal 1 per R. Batas integrasi dari R pangkat 2 R1. Kita masukkan batas integrasinya kaki tentu 1 per R kuadrat dikurang 1 per R1. Ya. Ya, saya pikir ini tidak terlalu sulit, mudah difahami. Ya, ini adalah sebuah integral
tertentu dengan batas integrasi dari R1 ke R2 sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Berarti usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tadi dari R1 ke R2 adalah seperti pada persamaan 1 ini. Nah, selanjutnya kita lihat. Kita mencoba mengembangkan persamaan 1 ini. Nah, anggap muatan Q dipindahkan dari R1. Jadi kita menganggap kalau R1-nya tak berhingga. Jadi R1-nya tak berhingga. Jadi katakanlah ada muatan di R1 di mana jarak R1 itu adalah tak berhingga. Mau dipindahkan ke titik R2 yang jaraknya adalah R. Maka persamaan 1 menjadi, nah kita lihat, E K Q per R. Kenapa tinggal K Q per R? Sebab kalau R pangkat 2 ini kita ganti dengan R. R pangkat 1, R1 kita ganti tak berhingga. Jadi 1 dibagi tak berhingga, sekali lagi 1 dibagi tak berhingga, itu sama dengan 0. Ya. Sehingga yang tersisa kaki seper R. Nah ini dia. Nah, kaki per R itulah yang kita sebut dengan energi potensial. Ini tadi yang muatan Q ini tadi yang berasal dari tak berhingga, kita pindahkan ke sini, maka sesungguhnya sama saja statusnya apabila ada muatan plus Q, di sini ada juga plus Q, maka kedua muatan ini memiliki energi potensial. Besarnya energi potensial itu sama dengan K sama dengan Q kali Q per R, ya, per R. Nah, selain memiliki energi potensial, ada dua muatan juga memiliki interaksi gaya, ya. Tetapi dalam hal ini kita akan meninjaunya berdasarkan energi potensial. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang kita sebut dengan energi potensial. Jadi energi potensial dua buah muatan, interaksi dua muatan itu memiliki energi potensial. Bukan hanya dua muatan, ya, bisa juga 3 muatan, 4 muatan. Maka bagaimana kalau 2 muatan, 3 muatan, 4 muatan? Maka masing-masing muatan tersebut memiliki energi potensial. Jadi energi potensial itu adalah termasuk energi yang terpendam di dalam zat tersebut. Jadi misalkan saya memberikan salah satu contoh, misalkan sebuah beban yang digantungkan pada satu ketinggian tertentu pada jarak H, maka dia memiliki energi potensial yang namanya mgh. Nah, ternyata di kelistrikan pun memiliki energi potensial apabila ada dua muatan atau lebih saling berdekatan. Nah, bagaimana halnya kalau misalkan 3 muatan, 4 muatan, dan seterusnya. Nah, kita coba lihat, cek. Saya langsung saja cek. Nah, ini kalau untuk yang tadi, waktu ini kaki, ya, sekarang jadi interaksi. Nah, sekarang kalau dua muatan, nah, ini muatan Q1, muatan Q2, R12. Maka energi potensial yang terdapat di dalam kedua muatan ini adalah K1 per Q2 R12. Nya R-nya tidak berpangkat 2, ya. Nah, bagaimana kalau dia 3 muatan? Maka merupakan penjumlahan dari pertama hubungan antara Q1 Q2, ya, dengan R12, kemudian Q1 Q3, ini Q1 Q3, dan Q2 Q3. Q2 Q3 R23. Berarti energi potensial ketiga-tiganya. Nah, bagaimana kalau 4? Berarti tentu persamaannya adalah Q1 Q2, nah kemudian Q1 Q3, Q1 Q4, kemudian Q2 Q3, Q2 Q4, ya. Nah, Q2 Q1 kan sama saja dengan Q1 Q2. Nah, ini dia energi potensialnya. Oke, tentu kalau 5 akan semakin panjang lagi persamaan energi potensialnya. Jadi yang jelas bahwa ada muatan selain terjadi interaksi antar dua muatan, ya, interaksi antar kedua muatan ini
juga ternyata memiliki energi potensial. Jadi seperti katakanlah Q1, Q2 ini akan terjadi interaksi muatan antar satu dengan yang lain atau namakanlah gaya tolak menolak. Di samping memiliki gaya tolak menolak, ternyata muatan yang kedua muatan ini menyimpang sebuah energi yang disebut dengan energi potensial. Nah, baik kita lanjut lagi. Nah, ini ada catatan penting untuk diketahui bahwa pada penghitungan energi potensial, maka nilai muatan plus maupun nilai muatan negatif tetap dimasukkan ke dalam persamaan. Itulah sebabnya di dalam kelistrikan kita mengenal ada namanya potensial tinggi, ada namanya potensial rendah. Ada namanya kutub positif, ada namanya kutub negatif. Nah, itu semua disebabkan karena jenis muatan yang digunakan. Tentu ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, oleh karena itu di dalam penghitungan energi potensial tetap dimasukkan nilai-nilai muatannya. Nilai muatannya apakah positif atau negatif. Berikutnya kita lihat lagi. Nah, kita akan membahas lagi itu apa potensial listrik. Tadi kita mengupas tentang energi potensial. Sekarang kita membahas tentang potensial listrik. Jadi ada perbedaan sedikit antara energi potensial dengan potensial listrik. Nah, misalkan ada muatan Q. Nah, pada titik P. Tadi ada muatan Q pada titik P akan menimbulkan medan listrik. Nah, ternyata ini setiap muatan juga itu menimbulkan potensial di sekitar muatan tersebut. Nah, menimbulkan potensial yang jaraknya R. Nah, potensialnya itu adalah K Q per R. Jadi, sekali lagi, yang menyebabkannya adalah muatan Q. Ya, muatan Q. Sehingga kita tulisnya K Q R, jadi K Q R. Nah, bagaimana kalau dua muatan? Maka potensial di titik P menjadi V kaki R1 kaki R2. Jadi tidak dihubungkan interaksi antara Q1 Q2. Jadi ini seolah-olah hanya dihubungkan pada titik tersebut untuk masing-masing muatan. Ya. Nah, bagaimana kalau 4? R1, R2, R3, R4. Nah, potensialnya adalah Q1, R1, Q2, Q2 per R2, Q3 per 3, Q4. Jadi tidak ada interaksi dalam penghitungan potensial kita tidak menghitung interaksi ke Q1. Jadi Q1 masing-masing Q1 berkontribusi terhadap P, Q2 berkontribusi terhadap P, Q3 dan Q4. Nah, perlu saya ingatkan tadi bahwa di dalam penghitungan potensial listrik ini tidak memiliki arah. Jadi tidak memiliki arah. Tidak ada arah. Beda halnya tadi pada perumusan gaya maupun medan itu selain besarnya juga ditentukan oleh arahnya. Tetapi potensial listrik tidak memiliki arah. Semuanya sangat-sangat memiliki ketergantungan terhadap jenis muatannya. Oleh karena itu satuan potensialnya adalah volt. Nah, sekarang kita melihat bagaimana mengaitkan antara usaha dan potensial listrik. Jadi bedakan energi potensial, bedakan dengan usaha ya. Nah, kita lihat misalkan ada dua muatan, katakanlah Q A dan Q B. Pada titik A ada muatan Q yang akan dipindahkan ke titik B seperti gambar berikut. Jadi katakanlah ini ada muatan Q A. Kemudian ada muatan Q B. Nah, ada muatan. Jadi ada muatan Q A. Nah, ini muatan Q B. Jadi tentu muatan Q A ini terhadap titik di sini akan menimbulkan potensial. Jadi akan ada potensial di titik A ditimbulkan oleh Q A bersamaan dengan Q B. Nah, ada muatan
muatan katakanlah Q mau dipindahkan dari titik A ke titik B. Nah, tentu yang ditanyakan berapa usaha yang dilakukan. Nah, itu dua muatan. Nah, sekarang kita lihat penghitungannya adalah maka usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q dari titik A ke titik I dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, pertama yang kita harus lakukan adalah menentukan potensial di titik A. Nah, potensial di titik A disebabkan oleh muatan Q A dan disebabkan oleh muatan Q B. Nah, potensial titik A-nya itu adalah ini. VA jadi potensial VA yaitu K QA jadi K ini QA kali bagi RAA ya, RAA jaraknya ini. Nah, kemudian selain muatan QA, potensial di titik A disebabkan juga oleh muatan QB. Nah, ini dia QB. Oke. Sehingga kita katakan bahwa potensial di titik A adalah sesuai pada persamaan satu ini. Jadi muatan Q ini tidak memiliki pengaruh, hanya dia semacam muatan uji ya. Nah, kemudian kita lihat lagi potensial di titik B. Potensial di titik B juga ditimbulkan oleh muatan titik A dan muatan titik B. Ini yang garis hitam ya, yang garis hitam. Sehingga QA per RAB, kemudian K QB per RBB. Jadi nilai ini tidak dimasukkan. Nah, dengan demikian kita mengenal ada istilah beda potensial. Ada perbedaan potensial antara titik A dan titik B. Sehingga dirumuskan bahwa beda potensial antara A dan B disebut delta VAB sama dengan potensial di titik B akhir dikurang awal. Itu adalah beda potensial. Nah, ada perbedaan potensial. Karena ada beda potensial, maka akan ada usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan ini. Yaitu Q kali beda potensialnya. Jadi usaha yang dilakukan itu adalah perkalian antara muatan tadi yang mau dipindahkan, Q, besarnya Q, dikali dengan beda potensial. Jadi beda potensial adalah VB dikurang VA. Sehingga hasilnya adalah seperti berikut ini. Ya, itu namanya beda potensial. Nah, penting untuk diketahui bahwa pada penghitungan usaha dan potensial maka nilai plus dan minus tetap dimasukkan ke dalam persamaan. Sehingga dulu di SMP kita mengenal namanya potensial negatif dan potensial positif. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat ringkasannya. Ringkasan ini penting sekali untuk memudahkan kita mengingat rumus-rumus yang telah kita bahas tadi. Nah, coba kita perhatikan. Q dengan Q muncul gaya. Kita sebut dengan interaksi antar dua kolom. Dirumuskan FKQ per R kuadrat. Oke. Kemudian Q-nya hilang. Q-nya hilang, tidak ada. Jadi Q-nya sudah tidak difungsikan lagi. Ya, Q-nya hilang, maka coba lihat Q yang ini hilang, berarti hilang juga di sini ya. Jadi hilang di sini Q, ini Q, maka tinggal kaki R kuadrat. Nah, sekarang kita lihat lagi kaki interaksi kedua muatan ini akan menimbulkan apa? Ya, energi potensial. Di mana K, Q per Q tapi tinggal per R. Karena tidak bukan ya. Ini Q dengan Q, energi potensialnya kaki. Nah, tentu kalau kita hilangkan energinya tinggal potensialnya berarti muatan Q-nya hilang. Ya, berarti yang tersisa potensial kaki R kuadrat. Jadi semua ini. Nah, perlu saya jelaskan bahwa untuk muatan yang di atas ini kita sebut dengan besaran vektor dan ini adalah besaran skalar. Sehingga tidak ada tanda-tanda arah panah untuk energi potensial, untuk potensial listrik maupun untuk usaha. Nah, baik kita lanjutkan lagi pembahasan kita.
Yang berikutnya adalah muatan yang terdistribusi. Nah, di dalam muatan yang terdistribusi maka kita akan membatasi pembahasan kita hanya berkaitan tentang hukum Gauss. Jadi hukum Gauss itu menyatakan bahwa jumlah garis medan atau flux medan listrik yang menembus permukaan tertutup berbanding lurus dengan muatan yang diselimuti atau dilingkupi. Jadi sehingga dirumuskan ini namanya flux, ya, flux dalam satuan Weber. Ini adalah arah medan dan ini adalah luasan yang ditembus oleh flux. Jadi flux itu jumlah garis-garis gaya, ya, itu sama dengan muatan, seberapa banyak muatan yang dilingkupi per epsilon 0. Nah, kita lihat. Nah, perlu dicatat bahwa antara E dan A bidang luas harus tegak lurus dengan vektor E, ya. Harus tegak lurus dengan vektor E. Harus tegak lurus dengan vektor E. Bidang luasan. Nah, ini yang saya maksud. Jadi ini adalah luasan, ini adalah luasan, nah harus tegak lurus dengan E-nya. Nah, selain itu tegak lurus dengan E-nya, maka kita dapatkan, nah ini yang tidak tegak lurus. Jadi kalau tidak tegak lurus maka kita coba membuat E-nya menjadi tegak lurus dengan cara memproyeksikan E ke dalam cos theta. Jadi diproyeksikan ke tegak lurus terhadap luasan itu. Oke, baik, kita lihat penerapan hukum Gauss. Nah, dua keping konduktor yang sejajar, katakanlah ada dua keping konduktor. Nah, di dalam menghitung dua keping konduktor sejajar di mana muatannya sama besarnya tetapi jenisnya beda, maka kita definisikan ada namanya muatan persatuan luas. Adalah Q per A. Ini adalah muatan persatuan luas. Sehingga plat konduktor yang sejajar memiliki muatan yang berbeda tapi besarnya sama. Maka dengan menggunakan persamaan satu tadi, nah ini maka kita dapatkan, ya, E. Jadi tadi persamaan satu ini A, ini kan A-nya di sini EA. Jadi EA Q per epsilon 0. Oke. Sedangkan Q itu sendiri sama dengan apa? Jadi kalau Q itu adalah A per, jadi sigma kali A. Jadi sigma kali A, di sini ada A-nya, saya langsung hilangkan A-nya sehingga E-nya tinggal sigma per epsilon 0. Jadi pokoknya bahwa kita tinggal menggunakan tadi persamaan satu ini, yang ini EA, ya, ini EA. Nah, ini EA. Nah, oke. Tinggal QT-nya kita ganti dengan ini sigma per kali A, sehingga kalau dimasukkan ini maka kita dapatkan bahwa medan listrik yang ditimbulkan oleh dua keping konduktor sejajar adalah seperti yang ada dalam layar ini, di mana sigma atau rapat muatan persatuan luas satuannya adalah kolom per meter bujur sangkar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau medan listrik oleh bola konduktor. Nah, kita lihat bola konduktor. Nah, bola konduktor dibuat tidak netral dengan cara menginjeksi muatan elektron berlebih. Karena kelebihan muatan maka elektron akan saling menjauh sejauh mungkin dan akibatnya berkumpul di permukaan bola. Jadi sesungguhnya konduktor itu muatannya netral, ya. Karena diinjeksi oleh sebuah muatan elektron, maka muatan elektron ini akan saling tolak menolak satu sama lain sehingga akan menuju ke tempat daerah yang paling jauh dari pusat. Sehingga berkumpul di permukaan bola. Nah, ini permukaan bola. Di mana di permukaan bolanya di sini berkumpul adalah elektron-elektron yang diinjeksikan tadi. Ya. Nah, bagian dalam kulit bola, nah di bagian dalamnya ini adalah muatannya netral. Muatannya netral itu artinya jumlah muatan positif dengan jumlah muatan negatif sama. Sehingga dikatakan bahwa jumlah muatan di dalamnya sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menentukan medan listrik E di luar dan di dalam bola dengan menggunakan hukum Gauss? Pertama yang dilakukan adalah menggambar permukaan Gauss. Jadi pertama kita menggambar permukaan Gauss seperti berikut. Nah, ini jaraknya R bola. Nah, ini ada muatan. Nah, ini yang lingkaran putus-putus ini yang kita sebut dengan permukaan Gauss, di mana permukaan Gauss itu digambarkan, dilukiskan, ya,
sesuai dengan jarak medang yang akan kita tentukan. Jadi karena kita ingin menentukan titik medang di sini, maka kita menarik sebuah permukaan Gauss yang menyerupai permukaan bola. Ya. Jadi kita menarik permukaan Gauss yang menyerupai permukaan bola. Nah, jaraknya. Andaikan jaraknya berada di titik sini, maka permukaan Gaussnya adalah melingkar seperti begini. Oke? Sehingga kita dapatkan jaraknya dari pusat bola adalah R. Nah, katakanlah P ini adalah titik di mana medang yang akan kita tentukan. Maka menurut hukum Gauss dari persamaan pertama kita dapatkan, oke ini ya, hukum Gauss ini tadi, EA sama dengan QT. Jadi QT ini adalah, QT ini adalah muatan total yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Oke. Sedangkan A ini adalah luasan permukaan Gauss. Nah, coba kita lihat. Oke. Sama tadi. Ah, ini dia. Berarti A ini luas permukaan Gauss yang mana itu? Ini dia, yang titik-titik. Nah, muatan totalnya itu yang mana dia adalah ini Q. Karena muatan total yang dilingkupi oleh permukaan Gauss adalah Q. Ya. Minus Q yang berada di permukaan bola. Sehingga dengan demikian kita dapatkan EP, jadi QT A-nya pindah ke sini, kemudian min Q kita ganti QT dengan min Q karena jumlah total muatan yang dilingkupi adalah min Q, epsilon 0. A ini adalah luas permukaan Gauss 4pi R kuadrat sehingga kita dapatkan 1/4pi R kuadrat Q per R kuadrat. Ini adalah medan listrik di luar bola. Nah, tanda minus menunjukkan bahwa arah medannya ke pusat bola konduktor. Ya. Nah, bagaimana halnya jika medan listriknya tepat di permukaan bola? Maka permukaan Gaussnya adalah sama dengan, berarti permukaan Gaussnya ya berimpit dengan permukaan bola. Kan? Oke, jumlah muatan yang dilingkupinya adalah sama dengan min Q. Jadi sama saja. Jadi yang membedakan antara R dengan R. Nah, selanjutnya kalau kita melihat bagaimana halnya jika medan listrik berada di dalam bola, maka permukaan Gaussnya seperti ini. Misalkan di titik S kita menggambar, ya ini di titik S. Jadi kita menentukan berapa besarnya medan ini pada jarak R dari pusat bola. Nah, itu namanya jumlah muatan yang dilingkupi permukaan Gauss, jadi namanya permukaan Gauss adalah 0. Kenapa 0? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa jumlah muatan yang ada di bawah di dalam kulit bola itu adalah netral sehingga muatannya 0. Dengan demikian permukaan Gauss, jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss di dalam bola ini sama dengan 0. Dengan demikian medan listrik di dalam bola sama dengan 0. Baik, berikutnya saya akan tunjukkan beberapa contoh-contoh soal yang berkaitan tentang pembahasan, hanya semacam proses untuk pengayaan, untuk mengingat kembali persamaan-persamaan yang telah kita rumuskan tadi. Nah, sekarang kita lihat dulu soal yang pertama. Nah, katakanlah dua muatan listrik yang sejenis berjarak R sehingga gaya kolom yang timbul adalah F. Jika kedua muatan diperbesar masing-masing 2 kali semula dan diinginkan agar gaya kolom yang dialami tetap, maka tentukan jarak kedua muatan sekarang. Ah, ini dia. Jadi kita lihat dulu kondisi awal. Ini adalah kondisi awal ya. Nah, setelah muatannya di 2 kalikan, jadi masing-masing di 2 kalikan, maka ternyata jaraknya bertambah jauh. Karena 2Q1 ini 2Q2 dengan catatan bahwa gayanya adalah sama. Dengan demikian gaya pada kondisi akhir adalah ini. Nah, kita mencoba mengaitkan antara kondisi awal dengan kondisi akhir atau membandingkan antara kondisi awal dengan kondisi akhir. Sehingga kita dapatkan seperti berikut ya. Kita bandingkan
Ini dia kita bandingkan. Kondisi awal ini adalah kondisi akhir. Kemudian kita bandingkan keduanya. F-nya hilang, K-nya juga hilang, Q1, Q2 hilang. Yang tersisa adalah 1 per R kuadrat 4 per R pangkat minus kuadrat. Sehingga jarak sesudah kedua muatan ditambah adalah sebesar 2R. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi contoh soal kedua. Jadi ada 3 muatan listrik terletak di satu titik sudut segitiga BC, panjang sisi AB 3 cm, AB AC, dan Q 1,0. Tentukan besar gaya listrik yang bekerja pada muatan di titik A. Nah, ini. Jadi masing-masing ini AB, AC 3 cm. Nah, kita ingin menentukan berapa besarnya muatan. Jadi kelihatannya ini adalah, nah ini sudut 90 ya, sudut 90. Nah, muatan sudut 90 ini 3 cm, ini 3 cm. Nah, untuk menyelesaikan soal ini maka dilakukan dengan cara mencoba menggambar gaya-gaya yang bekerja pada titik A. Ini adalah FAC. Nah, gaya diakibatkan oleh bukan FAC ya, FAB. Kenapa? Karena plus ini bukan FAC, maaf, ini bukan FAC tapi FAB. Ya, FAB. Nah, jaraknya 3 cm. Nah, plus dengan plus berarti tolak menolak, berarti ini tertolak. Kemudian berikutnya karena ini adalah FAB. Jadi kebalikannya, ini FAB, ini FAC. Ini tidak ada masalah. Yang penting kita sudah paham bahwa F ini adalah FAC dan ini adalah FAB. Nah, ini adalah gaya yang bekerja pada muatan di titik A. Nah, ada 2 buah gaya di sini yang diakibatkan oleh muatan di titik B dan diakibatkan oleh muatan titik C. Karena muatan ini adalah membentuk sudut 90 ya, sudut 90, maka inilah FA ini adalah resultan daripada muatan di titik A yang diakibatkan oleh FAB dan FAC. Karena sudut ini adalah 90, maka bisa kita gunakan persamaan seperti berikut ini. Jadi saya gambar ulang. Ya. Pertama kita menentukan dulu FAB. Oke, AB 3 cm, oke sama dengan 0,1. FAC juga sama dengan 0,1. Kemudian dari gambar diperoleh hubungan. Maka FA sama dengan FAB pangkat 2 ditambah FAC. Maka besarnya gaya yang bekerja pada muatan di titik A disebabkan oleh muatan titik B dan C adalah 0,1 akar 2 Newton. Baik, kita lanjut lagi untuk contoh soal berikutnya yang berkaitan tentang medan listrik. Nah, pada titik-titik sudut B dan D, sebuah segi persegi bujur sangkar masing-masing diletakkan muatan plus Q agar kuat medan listrik A dan di titik A ada 0, maka titik C harus diletakkan sebuah partikel bermuatan sebesar berapa? Nah, itu. Jadi kalau kita menggambarkan seperti ini. Jadi ada 2 muatan plus Q dan plus Q, gitu ya. Nah, yang ditanyakan agar muatan agar medan listrik di titik A di sini sama dengan 0, maka berapa besarnya muatan yang harus ditempatkan di sini, gitu. Jadi yang pertama kita harus tentukan dulu. Ini. Ya. Yang pertama kita harus tentukan ini dulu. Jadi kita lepas dulu ini, kita tentukan berapa sebenarnya si medan listrik di titik A yang ditimbulkan oleh muatan B dan D. Nah, ini jaraknya masing-masing R. Sehingga kita dapatkan tentu resultannya karena sudut 90 EB ditambah ED. Nah, masing-masing kita sudah tahu bahwa EB itu tak lain sama dengan kaki ya. Kaki per R kuadrat ditambah kaki per R kuadrat ya. Sehingga kaki R kuadrat akar 2. Jadi EB-nya itu ini dan ED-nya adalah ini karena 90 berarti bisa akar ya. Sorry ya. Di sini ada pangkat 2-nya. Saya lupa tulis di sini ya. Jadi mestinya di sini kaki
Q per R kuadrat pangkat 2 ditambah Q per R pangkat 2. Sorry ya, jadi ini masih ada kekurangan. Ini harus ditulis pangkat 2 di sini. Sorry. Ya, jadi karena EB itu kan sama dengan lain adalah Q KQR per kuadrat. Nah, ini kayaknya kan keluar konstan. Nah, ini mestinya ada dalam kurung pangkat 2. Ini juga ada dalam kurung pangkat 2. Jadi saya mohon maaf, ini kehilapan. Sehingga KQR kuadratnya keluar, yang tersisa adalah akar 2. Karena ini jenisnya sama. Nah, kita sudah ini ya. Akhirnya merembes di sini ya. Nah, ini juga ada kesalahan, mestinya di sini pangkat 2. Yang jelas yang terjadi kaki R kuadrat akar 2. Nah, itulah medan yang timbul di titik A disebabkan oleh muatan yang ada di titik B dan D. Nah, sekarang bagaimana berapa jenis muatan yang harus kita tempatkan? Maka kita harus menempatkan muatan, katakanlah kita belum tahu muatan apa, tetapi supaya nilai ini sama dengan 0, maka arah EC, muatan yang ada di sini harus berlawanan arah. Ya, supaya nilainya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan EA harus sama dengan tambah EC sama dengan 0. Ya, EA ditambah EC. Oke, ini dia R. Kemudian kita masukkan. Nah, tentu K, QC 2R kuadrat karena jaraknya adalah ini. Sama dengan 0. Sehingga kalau kita kita pindahkan ini jadi minus, sehingga maka besarnya muatan QC agar medan listrik di TA0 yaitu sama dengan minus 2 akar 2 Q. Jadi artinya muatan C-nya di sini adalah besarnya adalah 2 akar 2 Q dengan jenis muatan adalah negatif, minus. Jadi otomatis muncul nilai minus. Jadi kita harus menempatkan di sini muatan min 2 akar 2 Q. Oke, kita lanjut lagi. Usaha dan potensial listrik. Nah, soal 4. Katakanlah ada muatan 10 pangkat min 10 kolom berada di sudut siku-siku. Ya. Dan muatan min 10 pangkat min berada di sudut B. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar min 10 pangkat min 10 kolom dari C ke D yang berada di tengah-tengah antara A dan B. Jadi kira-kira gambarnya seperti berikut ini. Jadi ada muatan A. Ini muatan A sebesar 10 pangkat min 10 yang berada di siku-siku. Kemudian di sudut B, min 10 kali min 10 kolom berada di sudut B. Jadi ini minus muatannya. Nah, berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan ini? Muatan ini min 10 pangkat min 10 dari titik C ke titik D. Di mana AD sama dengan BD. Nah, tentu kalau kita ingin menentukan usahanya, maka kita harus menentukan dulu berapa potensial di titik C. Jadi muatan yang ada di titik C itu tidak dihitung dalam penentuan potensial. Jadi kita mencari dulu potensial di titik C yang diakibatkan oleh A dan B. Kemudian kita mencari potensial di titik D yang diakibatkan oleh A dan D. Kemudian perbedaan potensial itu dikalikan dengan Q-nya itu yang disebut dengan usaha. Jadi, gini. Oke, maka yang harus ditentukan adalah potensial di titik C dan titik D oleh muatan QA dan QB. Nah, kita menentukan potensial di titik PC. K QA berarti QA kali AC, kemudian QB kali AC. Itu adalah potensial di titik C. 9 kali 10 pangkat 9, 10. Jadi kita masukkan nilainya. Jadi karena nilainya ini adalah min 10 di titik B ya. B. Jadi kalau 3 dengan 4 berarti panjangnya ini 5. Sama dengan, maka ternyata potensial di titik C adalah 12 volt. Kemudian potensial di titik D di sini yang diakibatkan oleh muatan A, ini kaki A kali AD, kemudian ditambah QB kali BD. Oke, 9 kali 10, 10 pangkat min 10 ditambah min 10 pangkat min 10. Oke, ini min 10.
Sehingga kalau ini plus, ini min, akhirnya sama dengan 0. Berarti potensial di titik D sama dengan 0. Dengan demikian, beda potensialnya adalah ini VD dikurang VC. Kemudian dikali dengan Q-nya ini, itulah yang disebut dengan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q min 10 kali min 10 pangkat min 10 dari C ke D adalah min 10, 0 dikurang 10, 12 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 9 Joule. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa difahami penjelasan ini. Dan untuk bisa memahami dengan baik, maka tontonlah terus. Kalau belum difahami, bisa ditonton kembali videonya. Itulah penyampaian kali ini tentang rangkuman ataupun pembahasan tentang listrik statis. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan memiliki keberkahan bagi kita semua, khususnya bisa difahami dengan sebaik-baiknya. Kalau kali ini belum bisa difahami, maka bisa diputar sekali lagi. Karena di dalam proses belajar, tidak pernah kita belajar satu kali gus, ya, kita bisa paham, tetapi makin kita ulang-ulang terus, makin kita ulang, maka makin mudah kita memahami. Oleh karena itu, saya sangat-sangat mengharapkan kepada penonton, kepada siswa ataupun mahasiswa ataupun siapa saja, mudah-mudahan video pembelajaran ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Dan saya mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.